Hai anak-anak, kembali lagi di bidang studi bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lagi mengenai membuat ringkasan dan kalimat tanya. Nah, untuk membuat ringkasan sendiri, kalian pasti sudah pernah mendengar atau melakukan, karena beberapa kali Bu Deta juga sudah meminta kalian untuk membuat ringkasan dari teks bacaan. Dan kali ini kita juga akan membahas mengenai kata tanya yang bisa digunakan dalam kalimat tanya. Oke, kita lanjut. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah unsur-unsur 5W1H. Ya, yang mengenai kata tanya. Yang kedua, kalimat tanya. Yang ketiga adalah membahas latihan pada pertemuan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah kalian kembali berlatih lagi dalam membuat ringkasan dan kalimat tanya. Oke, sebelum kita membahas mengenai kalimat tanya atau unsur-unsur 5W1H, Bu Deta mau mengingatkan lagi mengenai ringkasan atau kegiatan meringkas. Nah, kegiatan meringkas ini jangan lupa yang pertama adalah kalian harus membaca dari awal sampai akhir. Ya, harus kalian pahami dulu, kemudian kalian tentukan gagasan pokok dalam setiap paragraf. Nah, nanti dari setiap gagasan pokok ini bisa dijadikan satu, kemudian kalian tambahkan kata-kata sedikit untuk menjadikan kalimat itu menjadi kalimat ringkasan yang baik. Nah, jangan lupa dalam meringkas sendiri kalian tidak boleh mengubah alur dari teks aslinya. Begitu. Nah, apa saja manfaatnya? Coba diingat-ingat lagi. Manfaat dari meringkas adalah kalian bisa lebih mudah memahami atau menghafal suatu teks bacaan atau materi-materi pelajaran. Jadi kalian juga bisa menggunakan kegiatan ini pada saat mempelajari suatu materi pelajaran. Supaya bahannya tidak terlalu banyak, kalian bisa membuat ringkasan. Oke, ini hanya kegiatan mengingat saja. Kemudian kita masuk untuk unsur 5W1H. Yang pertama adalah ada what atau apa. Nah, untuk kata apa ini berfungsi untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau isi bahasan. Nah, biasanya jawaban untuk kata tanya ini adalah suatu pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Contohnya, kalau misalnya kalian membaca soal-soal ulangan atau soal-soal latihan soal, ada terkadang pertanyaan apa yang dimaksud dengan titik-titik-titik. Contoh, apa yang dimaksud dengan sumber energi. Nah, berarti kalimat tanya itu menanyakan mengenai apa itu sumber energi. Baru kalian jawab, sumber energi adalah bla 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 bla. Nah, contoh lainnya ada juga, apa yang sedang terjadi? Apakah peristiwa tersebut menimbulkan kerugian? Dan ada juga apa pendapat orang-orang tentang kejadian tersebut. Nah, untuk kalimat tanya yang lain kalian bisa buat sendiri. Oke, yang kedua itu ada kata tanya who atau siapa yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai orang-orang atau tokoh yang ada dalam cerita. Ya, ingat, tidak hanya orang, tidak hanya nama manusia, tetapi juga tokoh-tokoh. Kadang kan ada juga cerita-cerita fabel misalnya yang tokoh-tokohnya adalah binatang. Nah, ini juga bisa menggunakan unsur dari who atau siapa. Contoh-contoh pertanyaannya, siapa yang mengantar Dina ke sekolah? Siapa yang menjatuhkan gelas di dapur? Siapa yang bertugas menyapu di rumah? Dan siapa saja yang ikut membantu kerja bakti lingkungan? Untuk unsur yang ketiga, itu ada when atau kapan. Kata tanya ini berguna untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kapan peristiwa tersebut terjadi, seperti keterangan waktu. Contohnya ada hari, bulan, tahun, jam yang jelas, ya. Nah, contohnya adalah kapan acara perpisahan sekolah dilaksanakan atau kapan festival budaya dilaksanakan. Pokoknya untuk unsur ini itu berkaitan tentang keterangan waktu, ya. Kapan peristiwa itu terjadi.
unsur selanjutnya yaitu unsur keempat. Ada where atau di, ke, dari mana. Ini maksudnya bisa di mana, kemana, atau dari mana. Nah, kata tanya ini berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi, atau juga tempat yang sedang digunakan. Ini biasanya untuk keterangan tempat. Kalau tadi keterangan waktu, ini keterangan tempat. Contohnya, di mana kecelakaan itu terjadi? Di mana lomba 17 Agustus akan dilaksanakan? Di manakah kamu membeli buku ini? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini pasti kalian menjawabnya adalah berkaitan tentang lokasi atau tempat, ya kan? Oke. Unsur selanjutnya, unsur yang kelima, why atau mengapa. Kata tanya ini berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa itu terjadi. Ya, ini berkaitan tentang alasan atau sebab terjadinya sebuah peristiwa. Nah, jawaban atas perkataan kata tanya ini adalah penyebab kenapa peristiwa tersebut terjadi. Contohnya, mengapa kemarin kamu tidak mengerjakan tugas? Nah, di sini pasti kalian menjawab alasan kalian. Terus yang kedua, mengapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Atau mengapa kebakaran itu bisa terjadi? Itu juga bisa kalian gunakan. Ya, disesuaikan dengan informasi apa yang mau kalian dapatkan. Begitu. Nah, yang terakhir, yang keenam, itu ada how atau bagaimana. Kata tanya ini berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses. Ingat ya, cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung. Jadi pasti ini menjelaskan suatu peristiwa dari awal sampai akhir, ya. Serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal. Contohnya, bagaimana cara membuat nasi goreng? Nah, di sini pasti kalian akan menjelaskan, oh yang pertama kalian harus menyiapkan telur, nasi, minyak, wajan, seperti itu. Kemudian sampai ke hasil akhirnya sampai menjadi nasi goreng. Kemudian ada juga pertanyaan, bagaimana peristiwa kebakaran itu bisa terjadi? Selanjutnya juga ada, bagaimana proses mendengar bunyi pada telinga manusia? Oke. Selanjutnya ini juga ada kata tanya yang biasa kita gunakan, ya, tapi memang tidak masuk di 5W1H. Itu ada kata tanya berapa. Jenis kata tanya yang terakhir ini mempunyai fungsi sebagai penanya banyak, jumlah, atau satuan. Jawaban dari kata tanya ini adalah banyak, jumlah, atau satuan yang ditanyakan. Contohnya, berapa tinggi badanmu saat ini? Pasti kalian akan menjawab tinggi badan kalian, misalnya 150 cm. Nah, berapa harga makanan yang kamu beli? Ini adalah contoh-contohnya. Oke, kalau kalian belum begitu paham, kalian bisa mengulang video ini lagi. Ya, kita lanjut dulu. Mengenai ciri-ciri kalimat tanya, yang pertama, selalu diakhiri dengan tanda baca, yaitu tanda tanya. Kalau membuat kalimat tanya tanpa tanda tanya, berarti kalimat tanya itu belum baik. Ya, harus diakhiri dengan tanda tanya. Yang kedua, umumnya diawali dengan kata-kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Tadi yang sudah Bu Deta jelaskan 6 unsur tadi ya, 5W1H. Terus ada juga sering juga disertai dengan imbuhan atau kata-kata tambahan ya yang ada di belakang kata tanya. Misalnya apakah, di manakah, kapankah, atau yakah. Nah, yang terakhir adalah memiliki dua macam intonasi, yaitu pada kalimat tanya yang membutuhkan jawaban ya atau tidak, memiliki intonasi menaik pada bagian akhir kalimat. Dan juga ada pun kalimat tanya yang membutuhkan respon jawaban panjang, memiliki intonasi menurun pada bagian akhir kalimat. Nah, oke, untuk ciri-ciri kalimat tanya ini bisa kalian sesuaikan dengan apa yang kalian mau tanyakan dan kata tanya apa yang mau kalian gunakan. Seperti itu ya, dipahami lagi. Sekarang kita lanjut lagi, kita akan membahas mengenai tugas yang sudah kalian lakukan, yang kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu membuat ringkasan dan kalimat tanya dari teks bacaan yang judulnya Katedral dan Istiqlal, Simbol Indahnya Kebersamaan. Nah, di sini Bu Deta sudah membuat ringkasan dari teks tersebut, tetapi perlu diingat apa yang kalian buat dengan hasil dari Bu Deta, ringkasan Bu Deta ini tidak harus sama. Tetapi yang penting intinya.
Ya, inti dari bacaan itu semua ada di dalam ringkasan kalian. Kalau kalimat yang berbeda tidak masalah. Ya, karena dalam membuat ringkasan ini pasti tergantung dengan orangnya masing-masing. Oke, coba kita baca ringkasan yang Budeta buat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman. Salah satu contohnya adalah agama dan keyakinan. Keragaman yang ada tidak membuat perpecahan, tetapi hidup bisa saling mendampingi dan bertoleransi. Contohnya, gereja katedral dan masjid Istiqlal yang letaknya berseberangan dan menjadi simbol dua agama. Kebersamaan antar jemaatnya sudah terjadi dari tahun 1970. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan adalah penyediaan lahan parkir saat ada acara besar di tempat masing-masing. Hingga saat ini tidak pernah ada masalah yang terjadi. Kedua pengurus dari masing-masing jemaat tetap saling membantu dan menghargai sehingga tercipta kerukunan antar kedua belah pihak. Nah, ini adalah hasil ringkasan yang Budeta buat. Silahkan kalian periksa lagi ringkasan yang kalian buat. Caranya gampang. Saat Budeta membuat ringkasan ini, Budeta membaca dulu semuanya dalam teks tersebut. Kemudian Budeta garisi gagasan pokok dalam setiap paragraf. Setelah itu gagasan pokoknya Budeta jadikan satu, tinggal nanti ditambah-tambahi kata-kata atau kalimat sehingga kalimat-kalimat tersebut bisa menjadi satu kesatuan yang utuh dan jelas ketika dibaca orang lain, ya. Ini dari teks yang cukup panjang yang ada beberapa paragraf bisa dihasilkan ringkasan yang hanya satu paragraf, ya. Oke, kita lanjut. Kalau ini ringkasan, yang ini adalah kalimat tanya yang sudah Budeta buat. Ada 5 kalimat tanya yang Budeta temukan. Tapi kalau kalian misalnya ada perbedaan dengan punya Budeta atau kalian menemukan lebih banyak, itu jauh lebih baik, ya. Yang terpenting diingat lagi ciri-ciri kalimat tanya, diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya, ya. Dan usahakan ada pertanyaannya ini jawabannya ada di dalam teks bacaan yang kalian baca, ya. Yang pertama ada apa saja agama yang diakui di Indonesia. Yang kedua, berapa banyak agama yang diakui di Indonesia. Yang ketiga, kapan kebersamaan antara jemaat katedral dan umat Islam di Masjid Istiqlal mulai terjalin. Selanjutnya, kapan lahan parkir milik Masjid Istiqlal biasa digunakan oleh jemaat katedral. Dan yang terakhir adalah bagaimana jemaat katedral dan Masjid Istiqlal mempertahankan kerukunan dalam perbedaan yang ada. Nah, ini adalah 5 kalimat tanya yang Budeta buat yang informasinya pasti bisa kalian temukan di dalam teks ceritanya. Nah, pada intinya kalian tidak perlu memaksakan ketika kata tanya, kan kata tanya itu tadi ada 7, ya. Yang pertama dari 5W1H dan ditambah dari kata tanya berapa. Nah, kalau misalnya salah satu kata tanya itu tidak ada informasinya di dalam teks cerita, berarti kalian tidak usah memaksakan. Kalau tidak ada tokoh dalam teks ceritanya itu, berarti kalian tidak perlu membuat kata tanya siapa. Contohnya seperti itu. Tidak perlu dipaksakan, ya, yang ada saja. Nah, kita selanjutnya akan mengerjakan tugas, tapi Budeta berharap sampai sini kalian sudah jelas. Kalau misalnya belum jelas, kalian bisa mengulangi video ini lagi, ya, diulangi lagi, disimak baik-baik lagi, kemudian kalian bisa tulis informasi-informasi penting yang kalian butuhkan supaya kalian bisa mengerjakan tugas atau mengerjakan ulangan dengan baik. Oke, kita lanjut. Budeta akan memberikan kalian latihan dari bacaan atau teks. Judulnya Matahari sebagai Sumber Energi Terbesar di Bumi, yang ada di buku paket tematik 4B halaman 3. Ingat, kalian baca baik-baik, ya. Tugasnya adalah kalian tentukan gagasan pokok dalam setiap paragraf. Selanjutnya kalian buat ringkasan dan kalian juga membuat kalimat tanya minimal 3. Usahakan kata tanyanya berbeda-beda, tapi jangan dipaksakan, ya. Nah, tugas ini dikerjakan di buku tulis, ditulis yang rapi supaya kalian bisa membaca juga dengan baik, bisa juga untuk belajar jika ada ulangan. Nah, tugas ini tidak perlu dikumpulkan karena hanya sebagai bahan latihan saja. Ya, di pertemuan berikutnya ada kegiatan apa? Ditunggu baik-baik. Yang terpenting hari ini kalian sudah
bisa mengerjakan tugasnya. Ya, jangan ditunda-tunda, oke? Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini anak-anak semua. Selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, makan makanan yang sehat, makan buah, banyak cuci tangan, sering-sering cuci tangan ya. Kemudian dihindari dulu kerumunan, kalau tidak penting gak usah pergi keluar. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus memberkati kegiatan kalian hari ini. Terima kasih.